Yang pertama, apa sih perbedaannya antara besaran pokok dan besaran turunan? Besaran pokok itu besaran yang satuannya telah ditentukan secara internasional, ya. Nah, biasanya kalau besaran pokok itu yang paling sering keluar adalah panjang masa waktu. Itu paling sering keluar ya, besaran pokok. Paham oke ya? Nah, itu adalah besaran pokok. Nah, biasanya besaran turunan ini, besaran pokok satuan SI ini disebut juga sistem MKGS ya, MKG sama S. Artinya meter, kilogram, sekon gitu ya. Oke. Nah, ini yang sering keluar itu adalah panjang, masa, sama waktu. Ini yang sering keluar dari besaran pokok. Oke. Kan katanya jelaskan perbedaan besaran vektor dan besaran skalar. Nah, nanti ini ya. Tapi kisi-kisi nomor 2 itu, sebutkan 7 besaran pokok dan 7 besaran turunan beserta dimensinya. Ya. Beserta dimensinya. Tuh, kamu lihat. Ini adalah besaran pokok. Bentar. Ini kita bahas tuntas kisi-kisinya ya. Ini adalah besaran pokok. Tuh. Biar nggak usah nulis-nulis lagi. Ini besaran turunan. Dan ini dimensinya ya. Ya. Apalagi untuk yang IPA itu, fisika, kimia, biologinya juga penting juga ya. Minimal ya harus bagus lah gitu ya. Oke. Itu ya. Besaran pokok. Tuh. Sebutkan 7 besaran pokok dan besaran turunan. Ini dia. Besaran pokok tuh ya. Panjang masa waktu. Besaran turunan mana, Pak? Ini besaran turunan. Jadi besaran turunan itu yaitu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Ya. Kemudian dimensinya, Pak. Kamu lihat ya. Dimensi dari besaran pokok. Tuh. Panjang itu L. Kemudian masa itu adalah M besar. Kemudian waktu itu adalah T. Itu ya. Tuh, waktu adalah T. Yang sering keluar, yang tadi saya bilang, panjang, masa, sama waktu. Ini sering keluar. Oke. Nah, berarti dimensi-dimensi dari besaran turunan itu bagaimana, Pak? Nah, kamu bisa lihat ya, di sini kamu udah disajikan dari data besaran pokok. Nah, tinggal kamu rubah KG, M, S pangkat 2 dari sini nih. Tuh. Kamu lihat. Dimensinya apa nih, Pak? Dimensinya ini nih, dimensi. Karena luas itu satuannya M, ya kan? Satuannya meter. Dimensi meter apa? Dimensi meter itu adalah L besar. Maka kalau dia itu M kuadrat, dimensinya apa, Pak? L kuadrat. Paham ya? Tuh. Terus kalau meter per second, dimensinya apa? Nih, kalau ada dia itu meter per second, naikin dulu meter second pangkat min 1. Ya. Jadi biasanya dimensi itu, oke. Biasanya dimensi itu pangkatnya selalu di atas. Meter per second, kalau dinaikin kan meter second pangkat min 2. Berarti berdasarkan dimensinya, meter itu adalah L. Second itu adalah waktu. Dimensinya adalah T pangkat min 1. Paham sampai sini oke ya? Kalau ada pertanyaan ditanyakan ya. Nah terus. Nah tadi ada yang nanya tuh. Pak, yang dimensi suhu itu bacanya gimana ya? Nah, dimensi suhu. Oh ya, ini suhu seperti ini namanya apa? Namanya dibacanya itu theta. Dibaca theta gitu ya. Theta. Paham sampai sini ya? Tuh. Oke. Sip. Maka apalagi tuh, Pak?
kilogram, kemudian meter per second pangkat 2, berarti kilogram itu tadi apa tuh? M. Kilogram M besar, L besar, T pangkat min 2. Ingat ya. Kalau pernya di bawah, dinaikin jadi pangkatnya min. Ya ini, M besar, L pangkat 2, T pangkat min 2. Paham? Ini apa, Pak? Kilogram meter per second pangkat 2, berarti kilogram itu M per. Ada per ya. Berarti kalau per dinaikin, itu pangkatnya jadi negatif. M itu satuan atau dimensi dari L, berarti L pangkat min 1, T pangkat min 2. Oke. 1 per S apa? 1 per S berarti T pangkat min 1. Paham? Artinya, kilogram meter persegi berarti kilogram itu adalah M besar, L pangkat 2, T pangkat min 3. Paham sampai sini? Untuk dimensi dari besaran turunan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, besaran skalar ini adalah besaran yang hanya memiliki nilai ya. Besaran yang hanya memiliki nilai. Besaran yang hanya memiliki nilai, oke? Memiliki nilai gitu ya. Kalau ini besaran yang memiliki nilai dan arah, lebih lengkapnya gitu ya. Besaran yang memiliki nilai dan arah, oke? Nilai dan arah, oke? Paham ya? Memiliki nilai dan arah. Contohnya kalau besaran skalar massa, dia nggak punya arah. Panjang, waktu, kelajuan, massa jenis. Tapi kalau yang besaran yang punya arah, ya itu gaya, percepatan, kecepatan, sama momentum. Itu contoh-contoh dari besaran skalar dan juga besaran vektor. Paham oke ya? Sip. Contohnya usaha itu. Contoh usaha nih. Maksudnya memiliki nilai dan arah. Usaha itu kan kalau misalnya kamu memiliki arah ya yang sering atau yang hangat-hangat kan usaha nih. Ketika dia ini ditarik ya kan dengan sudutnya itu sebesar theta, sebesar berapa derajat di sini kita nggak tahu ya kan. Maka dia memiliki arahnya itu ke depan gitu ya. Tuh. Dan dia juga bisa dihitung dengan W sama dengan F kali S cos theta gitu kan ya. Tuh. Dan ini adalah perpindahannya, ini adalah W-nya. Nah, maksudnya nilai gimana, Pak? Ketika kamu menghitung besaran ini, itu ada nilainya di sini berapa. Gitu. Oke? Arahnya gimana, Pak? Arahnya ke depan. Tuh. Paham sampai sini ya? Kalau tak punya arah gimana maksudnya, Pak? Waktu. Waktu itu udah tetap kan besaran. Ya Kak, waktu itu juga besaran. Karena kan waktu itu termasuk besaran pokok. Tetapi waktu ini bukan besaran vektor. Karena dia tidak mempunyai arah. Tok gitu aja. Besaran skalar. Paham sampai sini ya? Massa juga gitu aja. Massa kamu ketika ditimbang. Massanya 80 kg. Ya udah 80 kg aja. Tidak memiliki arah. Paham sampai sini ya? Hanya memiliki nilai. Hanya memiliki angka-angka. Paham sampai sini? Mantap. Sip, udah ngerti ya berarti ya? Tuh. Oke, lanjut ya. Sip. Nih. Melakukan sebuah praktikum untuk massa jenis sebuah logam berbentuk kubus. Jika logam diketahui massanya 311,4, maka hitunglah massa jenis logam tersebut.
Saya tanya dulu nih. Ya. Di sini dia hitunglah massa jenis logam tersebut. Massa jenis itu lambangnya Rho. Ini dibaca Rho gitu ya. Dibaca Rho. Paham sampai sini ya, Rho. Rho itu rumusnya apa? M dibagi volume, M per V. Paham ya? M dibagi volume. Rho itu adalah massa jenis. Satuannya adalah kilogram. V ini adalah volume. Satuannya meter kubik. Ya nggak? Kemudian habis itu ada apa lagi? Ada M. M-nya ini adalah massa. Satuannya kilogram. Paham ya? Coba melihat. Masanya adalah 311,4 gram. Ya. Saya kasih tahu sama kalian ya. Jadi untuk perhitungan fisika itu satuannya harus ke dalam bentuk SI. Ya kan? 1 gram berapa kilogram gitu. Ya. Lihat kan kalau satuannya itu adalah kg, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram, ya enggak? Paham ya? Tuh. Kalau gram ke, kan satuannya tadi kilogram ya. Gram ke kilogram itu berapa? 1, 2, 3. Naik 3 kali. Ya enggak? Saya ajarin cara menghitungnya ya. Kalau naik 3 kali, naik itu kan dibagi 10 kan? Ya enggak? Berarti kalau naiknya 3 kali, itu dibagi 1000. Tuh, dibagi 1000. Paham ya? Nah, kalau dibagi 1000, itu ya, kalau dibagi 1000, berarti tandanya apa, Pak? Dibagi 1000 itu, Pak? Dikali 10 pangkat min 3. Nah, harus terbiasa dengan rumus-rumus ini. Gitu. Paham ya? Berarti kalau turun misalnya gitu, Pak. Kalau turun dari gram ke miligram. 1, 2, 3. Turun 3 kali. Kalau turun berarti dikali 10. Kalau turun 3 kali, seperti ini. Gitu ya. Turun 3 kali ya. Berarti dikali berapa? Dari gram ke miligram misalnya. Berarti dikali 1000. Atau kalau dijadiin pangkat, 10 pangkat 3. Paham ya? Jadi kalau dikali itu pangkatnya tidak minus. Gitu. Tapi kalau dibagi, pangkatnya minus. Paham? Maka kalau kamu jadikan ini, 1 gram sama dengan 10 pangkat min 3 kilogram. Paham oke? Tuh. 1 gram sama dengan 10 pangkat min 3 kilogram. Nah, terus apa lagi, Pak? Setelah itu, ya, kamu hitung panjang sisi kubusnya. Mungkin ini panjang sisi kubus ya. Karena yang dicari itu adalah volume kubus. Volume kubus rumusnya rusuk kali rusuk kali rusuk. Oke. Paham sampai sini atau rusuk pangkat 3. Paham oke? Tuh. Ngerti ya? Nah, terus gimana lagi nih, Pak? Masanya udah ada. Masanya sama dengan, kalau dijadikan SI, masanya itu adalah 311,4 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Oke? Paham ya? Tuh. Sekarang rusuknya berapa nih, Pak? Kamu lihat, ini kan hasil pengukuran. Pengukuran jangka sorong. Jangka sorong. Oke? Skala utamanya berapa ini? Ayo, skala utamanya apa? Berapa? Ini kan 3 komaan ya. 3,1, 3,2,
3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7. Berhimpitnya di 3,7. Masih ingat ya cara hitungnya ya? Berhimpitnya di 3,7, oke? Maka skala utamanya itu 3,7 cm. Paham nggak sampai sini? Skala nulisnya itu adalah 3 dikali 0,1. Jadi berapa? 3 dikali 0,1 jadi 0,3 mm. Paham? Tuh. Paham sampai sini ya? Nah, terus apa, Pak? Ini kan milimeter. Kamu jadikan cm dulu. Berarti 3,7 cm. Ya, atau enggak 3,7 aja yang dijadikan ke milimeter, Pak. Berarti maksudnya ini 3,7 cm milimeter ke centimeter berarti 0,03 cm. Paham nggak kira-kira? Maka ini totalnya kamu tambah ya. Oke. Paham ya? Jadi berapa tuh? 3,7 tambah 0,03 berapa jadinya? Bagus. 3,73. Paham ya? Sentimeter. Paham nggak saya di sini kira-kira? Mantap. Ya. Kamu lihat. Nggak panjang juga nih ya caranya ya. Ini baru menghitung rusuknya doang ya. Rusuknya segini. 3,7 cm kamu jadikan meter. Berarti volumenya sama dengan, atau enggak rusuknya ini sama dengan 1 cm sama dengan 10 pangkat min 2 meter. Ya. 1 cm sama dengan 10 pangkat min 2 meter. Maka kalau 3,7 cm 3,73 cm sama dengan 3,73 dikali 10 pangkat min 2 meter. Paham nggak kira-kira? Paham sampai sini semuanya ya? Tuh. Terus apa sih yang ditanya, Pak? Yang ditanya itu kamu cari volumenya dulu. Cari volumenya dulu. Berarti volume itu apa? Rusuk kali rusuk kali rusuk. Berarti 3,73 kali 10 pangkat min 2 dipangkatkan 3. Maka volumenya adalah, tinggal kalkulator aja yang berbicara ini, Mbak ya. Tuh. 3,73 dipangkat, 3,73 dipangkatkan 3. Berapa tuh? 51,895 kali 10 pangkat min 6. Ingat sifat pangkat ya. Satuannya apa, Pak? Meter kubik. Paham nggak kira-kira nih? Paham nggak kira-kira? Ada pertanyaan dulu nggak? Silahkan ditanyakan. M dibanding P. M-nya berapa? 311,4 kali 10 pangkat min 3. 4 kali 10 pangkat min 3. P-nya berapa? P-nya itu adalah 51,895 kali 10 pangkat min 6. 51,895 kali 10 pangkat min 6. Paham nggak kira-kira? Oke. Paham ya? Ya. Dapat 3,7. Pertama gini. Ya, 3,7 dari mana kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi SU-nya ini berhimpitnya dengan 0, itu di angka berapa? Iya, mendekati 0, benar. Sampai mendekati 0 ya, Pak? Iya, betul. Betul banget. Sip. Ngerti ya? Oke, mantap ya.
Paham sampai sini ya? Tuh. Oke, lanjut ya. Tuh. Oke, Pak, udah. Sip. Oke, lanjut ya. Nah, lanjut ya. Berarti 311,4 kalau dijadikan SI gitu ya. Tuh. 311,4 dibagi 51,89. 6 komaan ya. Oke. 6,000 gitu ya. 6, berapa tuh? 0011 kali 10 pangkat min 3 dikurang min 6 gitu ya. Oke. Paham ya? Loh. Itu yang dikali 0,1 cuman SN-nya aja ya, Pak? Iya, betul. Cuman SN-nya aja, Non. Ya. Kan SN-nya di 0,1 di sini. Kenapa di 0,1, Pak? Karena ketelitiannya itu 0,1 mm. Ketelitian jangka sorong 0,1 mm. Paham oke ya? Tuh. Paham? Karena dikalinya itu 0,1 mm. Lanjut ya. Berarti ingat sifat pangkat. Ini 6,0011 kali 10 pangkat min 3 ditambah 6 gitu kan ya. Berarti 6,0011 kali 10 pangkat 3. Oke. Sebenarnya berapa tuh? 10 pangkat 3 kan 1000. Berarti kalau dikali 1000 jadinya 6001,1 kilogram per meter kubik. Paham nggak kira-kira? Jika dikurang sifat pangkat. Pangkat pembagian, pangkatnya kan dikurang. Ya nggak? Ini pangkat pembagian sifat pangkat. Sifat pangkat lagi kan A pangkat M per A pangkat N. A pangkat M kurang N. Ya kan? Oke? Loh. Paham ya? Oke? Mantap. Ingat 10 pangkat 3 itu 1000 ya. Dia itu 1000. 1000. Jadi 1000 kali 6,001 itu adalah 6001,1. Paham ya?